Mereka secara bergantian menggendong Baby Twin, dan Baby Twin anteng-anteng saja. Tidak ada suara menangis hanya kalau lapar keduanya hanya merengek. Aldebaran hanya sebentar menjenguk adiknya, setelah itu ia kembali ke rumah karena Faye tidak ikut. Kok mereka beda ya? Sepertinya mereka tertukar, tanya Fiora. Kenapa emang? Tanya balik Davion. Lihat, Baby Arsi kok mirip papanya, sedangkan Baby Arsa mirip mamanya. Biasa kalau perempuan lebih mirip ibunya daripada bapaknya, jawab Fiora. Bisa saja, banyak kok yang lebih mirip ayahnya, contohnya aja kita ini. Hanya beberapa persen yang mirip mama, Raina menimpali. Iya ya, cengir Fiora. Mereka pun tertawa di ruangan itu, hingga Diva menegur mereka karena ribut. Seketika mereka pun berhenti tertawa. Sebaiknya kalian keluar, pinta Dharmendra. Gak jawab Kirani. Mereka tidak mau keluar, karena mereka juga ingin menggendong Baby Twin. Akhirnya mereka bergantian menggendong Baby Twin. Tapi Baby Twin malah tertidur. Keluarga yang lain bergantian menjenguk Aleta. Ars dan Aleta merasa bahagia melihat Vikram terus tersenyum. Ars sudah melupakan semua kejadian masa lalu dan berdamai dengan masa lalu. Asteris 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 asteris. Kini Aleta sudah kembali ke mansion keluarga Henderson. Setelah beberapa hari di rumah sakit, Ars dengan telaten mengurus Aleta dan juga bayinya. Keluarga yang lain sibuk dengan aktivitas masing-masing setelah bergantian menjenguk Aleta di rumah sakit. Sewaktu Faye melahirkan, mereka juga melakukan hal yang sama, bahkan mereka sampai ada yang menginap di rumah sakit. Vikram kini tinggal di rumah Ars, sesekali ia juga ke mansion untuk menemui cucunya. Vikram kini merasa sangat lega dan bahagia. Vikram juga sering berkunjung ke makam mendiang istrinya. Meskipun sudah bercerai tapi Vikram akan merawat makam tersebut. Dulu Ars hanya menyuruh orang untuk membersihkan makam ibu dan abangnya, kini Vikramlah yang merawatnya. Sebagai penebus rasa bersalahnya. Hubi, panggil Aleta. Ars menoleh, karena Ars sibuk dengan kedua anaknya. Ada apa sayang? Tanya Ars. Kemudian Ars mendekat dan mengelus rambut Aleta. Mereka sudah tidur, tanya Aleta. Ya, jawab Ars singkat. Aleta menarik tangan Ars lalu memeluknya. Ars tersenyum dan berkali-kali mengecup kening pipi dan bibir istrinya. Sabar ya, ucap Aleta. Ars mengangguk. Kemudian ia memeluk Aleta. Baby Arsi merengek, dengan cepat Ars menghampiri box bayi tersebut. Ars mengangkat bayinya dan menyerahkannya kepada Aleta. Sayang, lapar ya? Tanya Ars sambil mengelus rambut Baby Arsi. Sedangkan Baby Arsa masih tertidur pulas di dalam box bayi. Ars menimang Baby Arsa yang tertidur dan tidak terusik sama sekali. Di sisi lain, Aldebaran juga sedang menimang Baby Naura. Aldebaran sangat senang mengusiknya. Terkadang sampai menangis. Saat menangis Aldebaran dibuat kerepotan, karena suaranya melengking. Akhirnya Faye juga yang menghentikan tangisannya anaknya. Tidak seperti Baby Naufal yang jarang menangis meskipun diusik oleh sang ayah. Aldebaran masih kerja di rumah, ke perusahaan bila ada yang sangat penting saja. Cahaya masuk ke dalam kamar Baby kembar, dilihatnya Aldebaran sedang berbaring di samping Baby Naufal yang sedang berada di atas ranjang. Cahaya tersenyum, dan langsung mengambil cucunya dan menggendongnya. Ram dilarang masuk dulu, karena Faye sedang memberikan ASI kepada Baby Naura. Bunda tidak menjenguk Aleta. Tanya Aldebaran. Nanti Bunda ke sana bersama ayah, dan menginap, jawab Cahaya. Oh ya, nenek juga ikut, kata Cahaya lagi. Aldebaran pun mengangguk saja. Setelah selesai Faye memberi ASI pada Baby Naura, kemudian giliran Baby Naufal walaupun tidak menangis tetap diberi ASI. Baby Naura tertidur dan diletakkan di dalam box bayi. Setelah semuanya selesai, barulah Ram boleh masuk. Ayah tidak kerja, tanya Aldebaran. Ayah pulang awal, tidak terlalu sibuk di kantor, jawab Ram. Ram melihat kedua cucunya sedang tidur, ia pun mengurungkan niatnya untuk menggendong cucunya itu. Pintu kamar Baby kembar diketuk, ternyata Gral datang dengan membawa mainan. Padahal cucunya belum mengerti apa-apa. Dad, mereka masih kecil tidak perlu mainan seperti itu, bantah Faye. Dedi melihat mainan ini bagus, jadi teringat mereka, jawab Gral. Sayang, biarkan saja Dedi melakukan itu untuk cucunya, ucap Aldebaran. Tapi Hubi, mereka masih kecil, belum saatnya untuk bermain permainan seperti itu, ujar Faye. Dedi besok mau ke Jerman,
mengunjungi makam momimu, kata Geralt. Faye mengangguk, hati-hati, ucapnya sedih. Aldebaran melihat istrinya sedih langsung merangkulnya dan memeluknya. Aldebaran tahu kalau Faye merindukan mominya. Lain kali kita juga berkunjung bersama anak-anak, ucap Aldebaran. Ram dan Cahaya duduk di samping box bayi, sementara Geralt berdiri sambil memperhatikan cucunya yang sedang tertidur. Yuk kita keluar dulu, sayang, ajak Ram. Cahaya pun mengangguk dan mengikuti suaminya. Sementara Geralt sedang mengelus pipi baby kembar tersebut. Nyenyak sekali mereka tidur, ucap Geralt. Aldebaran dan Faye hanya tersenyum, karena setiap kali dedinya berkunjung pasti kedua anaknya akan tertidur. Faye sengaja tidak menyewa jasa babysitter, karena ia ingin merasakan bagaimana merawat anak, dan ia juga tidak mau kasih sayang untuk anaknya teralihkan pada babysitter. Aldebaran setuju saja dengan keputusan Faye, dia juga ingin kedua anaknya merasa kasih sayang orang tua seutuhnya. Dedi keluar dulu ya, nanti kalau sudah bangun baru Dedi menggendongnya, kata Geralt. Aldebaran dan Faye pun mengangguk serentak, mereka juga tidak bisa apa-apa. Entah kenapa kedua anaknya selalu saja tidur saat Grandpa mereka berkunjung. Tapi Geralt tidak berkecil hati, bahkan ia merasa sangat bahagia bisa memiliki cucu. Kalau saja dulu ia tidak diselamatkan oleh Aldebaran dan saudara-saudaranya, mungkin Geralt tidak akan bertemu dengan cucu-cucunya. Saat berada di ruang tamu, Ram menghampirinya dan duduk di sofa. Wardina datang membawakan minuman dan cemilan untuk Geralt dan Ram. Terima kasih Bu, ucap Geralt. Sama-sama, nak, jawab Wardina. Kemudian Wardina kembali ke dapur untuk melanjutkan masaknya. Meskipun ada pelayan di rumah ini, tapi Wardina tetap memasak untuk keluarga dan dibantu Cahaya. Jadi pelayan bisa mengerjakan pekerjaan lain. Berapa lama di Jerman? Tanya Ram. Mungkin 1 minggu, sekalian aku ingin mengecek perusahaan di sana, jawab Geralt. Ada masalah dengan perusahaan abang di sana? Tanya Ram. Geralt menggeleng. Sejak dibantu oleh Al dalam menguatkan sistem pertahanan perusahaan, jadi tidak ada lagi yang berani menembus sistem tersebut. Hanya ada tikus di dalam perusahaan, dan Al juga sudah membantu menemukan orangnya. Dan aku akan mengurus orang itu sendiri, jawab Geralt. Iya, semoga tidak terjadi apa-apa di sana, ucap Ram. Geralt mengangguk. Jangan lupa hubungi kami bila tidak bisa mengatasinya, ucap Ram lagi. Untuk beberapa saat keduanya terdiam sambil menyeruput kopi buatan Wardina, dan juga kue buatan Wardina. Mengapa ibu tidak buka toko kue saja? Tanya Geralt pada Ram. Dulu ada ibu buka toko kue dan yang lainnya, seperti gado-gado juga. Tapi setelah kejadian penculikan, ibu berhenti berjualan, jawab Ram. Geralt segera bangkit saat mendengar tangis bayi yang melengking hingga terdengar ke ruang tamu. Kebetulan ruang tamu tidak jauh. Betapa senangnya Geralt saat mendengar cucunya menangis. Ia pun masuk dan langsung mengambil alih baby Naura dari gendongan Faye. Hingga Faye tidak jadi memberikan ASI secara langsung. Untuk ada ASI yang sudah disiapkan dalam botol bayi. Geralt pun memberikan ASI tersebut kepada Naura yang mengerjap-ngerjap lucu hingga membuat gemes yang melihatnya. Geralt tersenyum melihat tingkah Naura yang mirip Faye sewaktu kecil. Hal itu mengingatkan Geralt saat Faye baru lahir. Dedi jadi pergi besok, tanya Aldebaran. Geralt hanya mengangguk karena fokus pada baby Naura. Aku sudah menyuruh orang untuk mengantar dan mengawal Dedi selama di sana. Dan Dedi juga berangkat menggunakan pesawat pribadi, kata Aldebaran. Terima kasih, ucap Geralt. Ia tidak tahu harus berkata apa lagi. Kebaikan menantunya pada putrinya sudah cukup membuat Geralt merasa bahagia dan dihargai. Tapi perlakuan Aldebaran melebihi daripada itu, dan hal itu semakin membuat Geralt bahagia. Tidak berapa lama baby Naura kembali tertidur, sedangkan baby Naufal tidak terusik sama sekali dan malah anteng-anteng saja tidurnya. Setelah meletakkan baby Naura di box bayi, Geralt pun kembali ke ruang tamu. Dan tidak berapa Geralt pun pamit pulang. Seminggu di Jerman, sudah pasti ia akan merindukan cucunya itu. Ram, Cahaya dan Wardina juga pamit kepada Faye dan Aldebaran. Karena mereka akan menginap di mansion untuk menjenguk Aleta dan bayi kembarnya. Setelah kepergian kedua orang tuanya dan neneknya, Aldebaran dan Faye kembali ke kamar. Karena mereka tadi mengantar kedua orang tuanya dan neneknya sampai pintu utama. Saat di dalam kamar, Aldebaran langsung memeluk Faye dari belakang. Faye merasa senang mendapatkan suami sebaik Aldebaran. Kemudian Faye berbalik dan keduanya saling berhadapan. Masih lamakah?
Tanya Aldebaran. Fei tersenyum, masih 2 minggu, sabar ya. Aldebaran mengangguk lalu mengecup bibir Fei dengan lembut. Fei menarik tengkuk Aldebaran saat suaminya melepaskan kecupannya. Akhirnya Fei yang berinisiatif duluan suaminya itu. Aldebaran pun tidak tinggal diam. Sementara Ram, Cahaya dan Wardina sudah tiba di mansion. Diva sedang berada di luar langsung menyambut kedatangan mereka. Diva tersenyum saat melihat mereka keluar dari mobil. "Momi apa kabar?" tanya Ram, padahal mereka sudah sering bertemu. Ram langsung mencium tangan Diva seperti biasa. Begitu juga dengan Cahaya. "Momi baik-baik saja, tadi baru saja selesai bermain dengan Baby Arsi dan Arsa. Sekarang mereka tidur," jawab Diva. Diva kemudian memeluk Wardina seperti biasa, dan mempersilahkan mereka untuk masuk. "Kalian datang?" tanya Dharmendra. "Iya Dat, kangen sama baby kembar," jawab Ram. Kemudian mencium tangan Dharmendra dan disusul oleh Cahaya. Mereka semua langsung masuk ke dalam kamar baby kembar. Terlihat Aleta sedang duduk di samping box bayi, sementara Ars sedang berada di ruang kerjanya. Karena ada sedikit pekerjaan yang harus ia selesaikan. Aleta yang melihat ayah dan bundanya datang pun segera bangkit dan memeluk mereka satu persatu. "Apakah mereka rewel?" tanya Wardina. "Tidak sama sekali Nek," jawab Aleta. Wardina tersenyum lalu menghampiri box bayi tersebut dan melihat sepasang bayi kembar sedang tertidur dengan lucu dan menggemaskan. "Baby Naura agak rewel, kalau nangis suaranya yang paling kencang," kata Cahaya. "Bagaimana dengan Baby Naufal?" tanya Aleta. "Baby Naufal banyak diam dan tidak rewel, bahkan hampir tidak pernah mendengar suara tangisannya. Kalau lapar atau apa-apa paling cuma merengek saja," jawab Cahaya. Ram menggendong bayi mungil Arsa yang sedang tertidur. Ram mencium pipi baby Arsa berkali-kali pun tidak merasa terganggu. Hanya membuka matanya sekejap lalu kembali memejamkan matanya. "Sini aku gendong," pinta Cahaya. "Sebentar, aku masih ingin menggendongnya." "Sayang gendong baby Arsi dulu," kata Ram. Cahaya pun menggendong baby Arsi, mereka tidak peduli walau sedang tertidur. Karena kalau menunggu terbangun entah kapan. Cahaya juga menciumi pipi baby Arsi sehingga ia membuka matanya. Baby Arsi mengerjap lucu menatap sang nenek. "Ini nenek, sayang," ucap Cahaya. Baby Arsi masih menatap wajah Cahaya, seperti ingin mengenalinya lebih jauh lagi. Sedangkan Diva, Dharmendra dan Wardina duduk di sofa yang ada di kamar itu. Sofa memang sengaja disediakan untuk mereka duduk. "Menginap di sini ya Kak?" pinta Diva. "Iya, kita memang ingin menginap satu malam di sini," jawab Wardina. Ars masuk. Dilihatnya ada mertuanya dan neneknya datang. Ars langsung menyalami Wardina. "Sudah lama datang, Nek?" tanya Ars. "Baru beberapa menit yang lalu," jawab Wardina. "Tumben Arsi bangun?" tanya Ars saat melihat anaknya di gendongan Cahaya. "Bunda bangunin, habisnya menunggu bangun sendiri kelamaan," jawab Cahaya. "Kok hangat?" ucap Ram. Ternyata baby Arsa buang air kecil. Ram baru menyadari saat bajunya basah. Mereka semua pun tertawa. Aleta segera mengambil alih baby Arsa dari ayahnya, karena ingin mengganti popoknya. "Ayah ganti baju dulu," ucap Ram, kemudian ia keluar dari kamar baby kembar dan berjalan menuju kamarnya. Pakaian Ram masih tersimpan rapi di dalam lemari, begitu juga pakaian yang lain. Jadi saat mereka berkunjung tidak perlu repot-repot untuk mencari pakaian ganti. Pakaian yang lama dan tidak terpakai lagi oleh mereka, tapi masih bagus. Mereka berikan kepada yang membutuhkan. Bagi mereka pakaian seperti itu meskipun bekas, tapi sangat berarti buat mereka yang kekurangan. Seperti pakaian si kembar sewaktu kecil, mereka simpan. Kemudian mereka berikan pada anak seusia mereka dulu. Pakaian saat mereka dewasa juga mereka simpan dan bila tidak dipakai lagi, maka akan mereka berikan pada yang membutuhkan. Jadi tidak terbuang sia. Mereka memberikan pakaian bekas bukan berarti ingin merendahkan orang lain. Menurut mereka daripada dibuang lebih baik diberikan. "Kamu tidak menyewa babysitter nak?" tanya Wardina. "Tidak Nek, Ale ingin menjaga mereka tanpa bantuan babysitter. Mungkin agak merepotkan, tapi Ale ingin merasakan menjadi seorang ibu yang sesungguhnya," jawab Aleta. Ars tersenyum, ia juga tidak ingin memaksa istrinya. Pernah satu kali Ars menawarkan babysitter untuk Aleta. Tapi Aleta menolak dengan alasan ingin merawat mereka dengan tangannya sendiri. Ram kembali masuk setelah selesai berganti pakaian, sedang pakaian yang tadi langsung ia berikan kepada pelayan untuk dicuci.
Sini sayang, aku gendong Baby Arsy, pintaram. Cahaya menyerahkan Baby Arsy kepada suaminya. Baby Arsy menatap wajah sang kakek, dengan seksama. Kalau begitu aku masak dulu, pamit Diva. Karena hari pun sudah sore saat ini, Diva dan Dharmendra pun keluar dari kamar baby kembar. Disusul oleh Wardina yang juga ingin membantu Diva memasak. Sementara di tempat lain, Davina yang baru saja keluar dari perusahaan miliknya tidak menyadari kalau ada yang memperhatikannya. Davina masih terus saja berjalan menuju parkiran mobil. Davina berhenti saat seseorang memanggilnya.